Welcome to YouTube channel. Oke, kali ini membahas tentang saham lagi. Kita coba bahas di BPYP ini. Kalau kita melihat secara Elliott Wave-nya ya, Elliott Wave kita perkecil dulu. Kalau saya bicara tentang Elliott Wave di sini, maka yang kita dapatkan adalah view ini apa? Jadi kita bisa mendapat seperti ini. Nah, di sini. Nah, di sini. Terus kita tarik yang di harga ini 10. Nah, mungkin lah di sini ya. Ini kan karena minus kan. Ini paling tidak ke sini lah. Nah, mungkin juga ini kan 23. Ini bisa, seperti ini bisa. Jadi ini fasenya adalah ini bisa E, B atau select-nya di sini. Di terakhirnya adalah select. Ini bisa ya, pakai cara seperti itu bisa, atau ini kita baca sebagai impuls, ini pun juga bisa. 1 2 3 4 5. Jadi 1 2 3 4 5. Ini kalau kita pakai cara Elliott Wave. Artinya kalau 5, maka kita perlu satu swing low lagi ke bawah untuk bisa menyelesaikan wave 5-nya. Artinya BPYP masih belum ada view untuk bisa kita buy lagi. Gitu. Oke. Ini kalau kita baca seperti itu. Nah, bisa jadi kalau kita membaca present time-nya kayak gini, ini pun kita bisa artikan ini menjadi 3, ini 4, kemudian turun 5. Ini sebenarnya bisa. Atau ini kita bisa pakai seperti ini. 1 2 kayak gini. E, B, select. Jadi dia naik break daripada ini untuk mencari select, kemudian turun dalam 5 impuls. Nah, 1 2 3 4 5. Ini pun bisa. Jadi banyak macam tergantung daripada apa yang kita baca gitu loh. Kita membacanya dari mana bisa. Yang relevan mana? Semuanya relevan ini. Jadi untuk menyelesaikan wave 4 atau wave 4 ini bisa kita artikan wave 4 di sini atau wave 4-nya di atas, nanti ketika dia lingkaran belum selesai ya. Masih ada ABC lagi ya. Wave 4 selesai. Ya ini macamnya seperti itu. Itu. Atau ini kalau break dari sini ya. Kalau nanti price break dari, saya pakai ini aja. Saya pakai ini, yes. Jadi ini ya, saya pakai ini. Dia break low seperti ini, price ini low seperti ini. Ini bisa kita gambarkan juga seperti ini bisa. A, E, B, C. Oke, select-nya di sini. Ini bisa. Ini wave apa? Wave 4 ini juga sama. Wave 4 ini. Setelah itu impuls lagi, turun lagi 5 swing low. Ini bisa jadi seperti itu gitu. Jadi pembacaan daripada Elliott Wave memang ragamnya banyak. Jadi jangan heran ketika ada satu analisa Elliott Wave 1 ke yang satunya akan berbeda dari pembacaannya. Karena apa? Elliott Wave itu sama apabila dia dalam fase impuls. Itu pasti sama, dimanapun yang namanya fase impuls itu pasti akan sama pembacaannya. Tetapi kalau dia berada di dalam fase korektif, ini yang berbeda. Ada yang, karena fase korektif ini adalah fase yang paling sulit dibaca, fase yang paling banyak sekali macamnya dan paling sulit dibaca. Jadi ada dua hal itu, banyak macamnya, sulit dibaca. Kenapa banyak macamnya? Karena korektif ini kan sebetulnya cuman ini aja, W, X, Y. Ini kan harusnya kan cuma ini, tetapi di dalamnya W, X, Y ini macamnya banyak. Ada 5, 3, 5, ya kan? Ada 3, 3, 3. Macamnya banyak. Kemudian ada 3, 3, 5. Kan ya ini kan banyak dia punya macam kayak gitu. 3, 3, 5. Ya. Nah, terus yang common apa yang dipakai? Ya, semuanya sebetulnya common, tapi yang paling common lagi yang biasa dipakai adalah yang ini apa? Yang ini tipe ini 333 ini yang paling mudah untuk dibaca adalah 333 ini.
Walaupun juga ini sering terjadi dan ini juga sering terjadi 335. Ya kan? Itulah di dalamnya daripada yang saya katakan WXY tadi ini ya. WXY di sini ini inside daripada wave W ini banyak juga macamnya. Ini bisa 3 juga gini. Ya kan? Bisa 3 juga, bisa ini 3 ini apa? ABC, bisa ABC. Terus kemudian ini juga 3, bisa ABC, ini juga bisa 3. Ya. Ini yang saya katakan tadi dengan 3. Ini semuanya 3 semua. Gitu. Jadi inside atau ibaratnya gini, ibaratnya ini adalah brokoli ya. Jadi brokoli itu kalau kita pecah, brokoli itu terjadi menjadi beberapa bagian atau beberapa piece. Itu ya. Kita pecah berapa piece. Sama kita pecah di wave W ini korektif ya. Ini bisa menjadi beberapa bagian. Ini bisa 3 ya. Ini 3 ini kita bisa baca 3 atau bisa kita baca juga dengan di dalamnya 3 ini masih di dalamnya yang ini masih bisa kita baca juga nantinya. Ada juga kita baca juga dengan lagi kayak gini 3. Jadi di dalamnya yang ini ada 3. Jadi sama gitu. Makanya ibarat kalau kita gambarkan brokoli itu kita pecah, dia ada bagian yang sama loh, sama. Kita kumpulkan lagi jadinya brokoli itu gitu ya. Jadi ini yang kita namakan itu ilmunya sama seperti brokoli. Ini hanya satu impuls ya, hanya satu swing saja ke W aja. Ini belum ke ke X, kemudian ini ke Y. Ini belum ke sini loh ya. Ini belum bahas ini. Makanya penterjemahan atau cara menggambarkan wave W ini tiap trader saya yakin berbeda. Maka jangan heran kalau ada analisa antara satu analis Elliott wave dengan Elliott wave yang lain mungkin ada yang berbeda. Oh berarti kalau berbeda berarti saat ini price berada di dalam fase korektif, itu pasti sudah. Saat ini dia berada dalam fase korektif. Fase korektif itu hanya ada 3 swing, tidak ada lebih. Sudah patokannya di situ. Apa? Ini mau dibaca ABC boleh, ini mau dibaca WXY boleh. WXY ini boleh. Ya saat ini dalam fase ini itu loh. Dan ketinggian atau mungkin nanti dia kerendahannya ya, ini boleh sama dengan wave awalnya kayak gini. Ini wave 1 ya. Dia bisa loh mendekati ini. Nah, gini, hampir mendekati titik 1, titik 0 ini bisa. Padahal ini baru fase korektif. Kalau dia break sudah tidak bisa lagi kita baca. Jadi contoh gini. Ini kemudian ini gini. Ini break daripada previous low yang ada di sini. Ini tidak bisa kita bicara tentang 1, 2, tidak bisa. Ini sudah beda fase lagi. Kalau dia break bisa beda fase lagi. Bisa jadi ketika dia ngebreak seperti ini, maka ini fasenya justru adalah A, B, and then C leg-nya akan ke naikkan lagi. Atau C leg itu hanya sampai di area sini saja. Nah gitu. Berarti fasenya adalah fase korektif itu. Selama dia break. Jadi sama. Jadi gini. Kalau kita kembali ke chart ya, dari sedikit penjelasan yang saya sampaikan teman-teman, kita kembali ke chart di sini. Di sini ada higher high, di sini ada higher high, low higher low. Ini penting juga loh ya. Ada titik support. Ini adalah support, anggap aja ini adalah support resistance ya. Ketika titik yang ini ya, dia break
daripada ini, maka di sini pembacaannya beda nanti. Gitu. Pembacaannya adalah beda nanti. Walaupun dia setelah ini udah jatuh, ya, maka ini ini kalau mungkin saat ini di sini adalah wave 5, ya kan, kita artikan di sini wave 5. Ketika dia di break di sini, ini sudah tidak lagi wave 5. Wave 5 akan berganti di sini. Maka ini adalah wave 3, 4, 5 di sini. Ini adalah wave 5-nya. Ketika dia di break. Gitu. Makanya kita harus menerjemahkan dari ini 1 sampai 2 berapa. Makanya impuls itu pasti sama sudah. Impuls itu pasti sama. Terjadinya impuls itu pasti sama. Artinya sudah tidak bisa dipantau lagi. Impuls itu pasti terjadi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan semua, kalau seluruh analis menyatakan sama, analisnya antara analis A, B, C, D sama, berarti fase ini adalah saat ini BBYP dalam fase impuls. Jadi kan gitu. So analis mana yang bisa kita pegang? Ya semuanya sama gitu loh. Jadi yang penting dia analis Elliott wave, ya sudah pegang aja semua, karena semua analisanya Elliott wave itu ilmunya pasti, dia pasti pakai ilmu Broccoli kok. Itu hanya cara dia menerjemahkan Broccolinya itu yang berbeda. Ini satu perbedaan ini yang membedakan antara kenapa kok analisa satu dan lainnya sedikit berbeda kan ya, hanya itu aja yang membedakan. Gitu. So, jadi kalau kita kembali ke chart seperti ini BBYP ini bisa kita artikan juga ini ABC juga loh. Ya. Ini ABC, bisa ABC, atau ini juga bisa WX 1, 2, 3, 4, 5 tadi bisa, tergantung dari pembacaannya macam-macam. Ini kan fasenya panjang, tidak masalah dia panjang atau pendek fasenya, tapi cara pembacaannya saya yakin tiap analis akan memiliki satu pembacaan yang sama, apalagi yang kayak gini ya, itu ya flat. Kan itu. So makanya kenapa lebih disuka memang ketika suatu menampilkan analisa para analis, terutama untuk Elliott yang dia punya pegang Elliott, pakai Elliott wave, dia pasti akan menampilkan present time-nya saja. Dia tidak mungkin, jarang akan menampilkan belakangnya, ini tidak jarang. Jadi sangat jarang dia di belakang ini akan ditampilkan lagi, itu jarang gitu. Dia akan menampilkan di belakang ini sangat jarang. Dia pasti akan menampilkan yang present time-nya aja di sini diambil gitu. Karena itu lebih mudah dibaca daripada membaca keseluruhan. Karena membaca keseluruhan itu kadang juga merubah struktur. Sehingga merubah struktur dia harus berubah di time frame. Ada daily, ada weekly-nya ya, ada monthly-nya. Dia akan merubah di situnya. Ya, padahal brokoli terbesarnya di mana? Brokoli terbesarnya itu ya di yearly ini. Ada yearly kan. 12 month ini yearly, 12 bulan. Ya ini brokoli terbesarnya ya di sini. Oke. Ini adalah brokoli yang utuh di sini, teman-teman. Brokoli, kalau kita beli brokoli ya utuhnya ya di yearly ini. Kemudian dari sini kita pecah piece-nya. Kalau di sini kan terbaca sudah. Dia di harga berapa? Kan gitu. Yearly-nya kan seperti ini. Kalau di sini kita baca, di awalnya kita baca di sini adalah 1, 2, maka ya dia dalam fase swing, fase 1, 2 wave. Nah, 2 wave ini pasti nanti akan ada di sini ada 3. Artinya saat ini kalau kita baca di yearly-nya BBYP dalam fase korektif. Gitu lah. Korektif itu bisa hampir mendekati di harga open loh. Harga opennya dia berapa ini? Ini bisa mendekati harga sini loh. Harga low-nya ini bisa sangat mendekati sekali, bisa. Itu. Dan itu boleh itu loh. Misalnya dia buka di harga 50 katakanlah, bisa mendekati atau 50, pasti 50 pun juga boleh. 51, 52 itu bisa. Jadi dari harga 258 kembali ke harga 50 itu sangat mungkin. Karena di dalam fase korektif. Kemudian dari brokoli ini kita pisah lagi menjadi weekly.
monthly 12 bulan kita pecah dan menjadi monthly-nya di sini, ya kan, pecah di sini monthly, ya kan itu. So dari fase monthly ini kita pecah lagi, brokolinya kita pecah menjadi fase weekly. Oke, akhirnya kita pecah lagi menjadi fase daily, ya, sampai 4 jam dan lain sebagainya. Itu. Makanya ya jangan heran kalau pembacaannya tiap analis mungkin kalau dia pakai Elliot ada agak sedikit berbeda. Yang jelas ilmunya sama. Kalau dia dalam fase correct impulse maka akan sama. Membaca 1, 2, 3, 4, 5-nya pasti akan sama. Hanya korektifnya aja yang berbeda. Karena tadi yang saya bilang korektifnya banyak macamnya. Oke. Makanya kita sekarang pakai yang singkat aja, yang mudah aja. Pakai apa ya? Pakai SMC, Smart Money Concept, itu paling mudah wis. Ada lower low, lower high, higher low, lower high, ya seperti ini. Paling mudah ini sudah. Nanti kita opennya di mana? Ini kan pakai daily, ya kita opennya bisa pakai di 4 jam atau 1 jam. Pakai 1 jam untuk open, bisa. Itu dailynya apa? Dailynya ngomong gimana? Dailynya ngomong, oke, ini ada lower high, ya. Ini belum selesai loh penurunannya, harus ada higher low atau dia break di higher low ini maka yang terjadi lower low baru. Itu aja cirinya. Makanya fokusnya sekarang di 1 jam adalah mencari letak di mana kira-kira higher low berada. Mau nyicil buy di sini bisa, tapi harus lihat dulu di 4 jam. 4 jamnya sudah ada belum? Belum, berarti masih akan ada penurunan lebih lanjut. Mungkin naik sedikit baru kemudian turun. Break. Apakah dia bisa ngebreak lower high? Bisa. Di daily ini di break dia punya kekuatan cukup, dia ngebreak. Ya. Bentuk ini di break juga, maka akan bentuk yang namanya higher high baru. Tapi fokusnya sudah beda nanti. Oleh karenanya 3 time frame ini penting, daily 4 jam, ya, kemudian 1 jam ini sangat penting sekali dan bisa dipakai. Semuanya bisa dipakai. Mau buy di sini, oke, bisa.